Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran hari ini, kita masuk ke pembelajaran atau bab tentang akuntansi untuk operasi cabang. Oke, kita langsung ke ilustrasinya saja ya. Di sini dikatakan bahwa PT Ultra Surabaya, Jawa Timur, distributor peralatan kantor mendirikan kantor cabang penjualan di Denpasar, Bali. Kantor pusat menjual kepada peritel atau pengecer dan kepada cabang Bali dengan laba atas penjualan antar perusahaan yang dialokasikan ke kantor pusat ya. Yang dialokasikan ke kantor pusat. Oke. Nah, asumsi lainnya adalah sebagai berikut. Langsung saja kita ke transaksi yang A. Ya, dikatakan bahwa PT Ultra mendirikan cabang Denpasar pada tahun 2000X1 dengan mentransfer dalam uang tunai sebesar 30 juta. Selain itu, kantor pusat juga mentransfer peralatan kantor baru senilai 100 juta ya ke cabang Denpasar. Oke. Kita langsung saja ke di sini kan karena belajar tentang akuntansi untuk operasi cabang, jadi ada dua jurnal ya. Jurnal untuk pembukuan kantor pusat yang ini, kemudian untuk pembukuan cabang Denpasar yang ini. Oke, kita lihat transaksi yang A. Yang A itu si PT Ultra atau si pusat itu mentransfer kas senilai 30 juta dan mentransfer peralatan senilai 100 juta ke kantor cabang. Nah, kita masuk ke pusat dulu. Artinya di sini kasnya berkurang di kredit 30 juta, kemudian peralatannya juga berkurang 30 juta di kredit ya. Nah, yang di debitnya kita catatnya yaitu investasi di cabang Denpasar. Itu untuk pembukuan kantor pusat. Terus untuk pembukuan kantor cabang, berarti kan cabang menerima kas ya dari pusat dan menerima peralatan dari pusat. Artinya kasnya bertambah di debit 100 juta, kemudian peralatannya juga bertambah di debit 100 juta. Ya, berarti yang di kreditnya kita kasih nama akunnya adalah akun kantor pusat yaitu senilai 130 juta. Nanti untuk pembukuan cabang Denpasar itu ada nama akun namanya akun kantor pusat. Gitu. Oke. Kemudian kita lihat transaksi yang B. Ya, transaksi yang B ini katanya selama tahun 2000X1 kantor pusat dan cabang Denpasar membeli barang dagang ke masing-masing sebesar 260 juta. Berarti 260 juta ini adalah pembelian persediaan kantor pusat kantor pusat membeli persediaan senilai 260 juta. Kalau yang 50 juta ini ya, berarti cabang Denpasar membeli persediaan senilainya 50 juta. Sama-sama membeli persediaan, pusat juga membeli persediaan, cabang juga membeli persediaan, hanya perbedaannya di nominalnya saja. Pusat nominalnya 260 juta, sedangkan cabang 50 juta. Berarti kalau kita bikin laporan keuangan di pusat, ya udah tinggal gini aja. Persediaan pada utang dagang senilai 260 juta. Nah, ini kita anggap saja membelinya secara utang ya. Kemudian kalau untuk di cabang itu sama saja, yaitu kita bikin akunnya persediaan pada utang dagang, yaitu senilai 50 juta, 50 juta. Ya. Oke. Kita masuk ke yang transaksi yang C. Selama tahun berjalan, kantor pusat mentransfer barang dagang ke cabang Denpasar dengan total harga sebesar 110 juta. Oke. Jadi, pusat itu mentransfer persediaan ke cabang senilai 110 juta. Padahal katanya biaya perolehannya barang dagang kantor pusat senilai 70 juta. Jadi sebenarnya barang yang ditransfer ke cabang itu biaya perolehannya hanya 70 juta. Cuman dicatatnya oleh kantor pusat 110 juta. Berarti ada selisih berapa? Selisih 40 juta. Selisih 40 juta ini nanti kita namakan laba perusahaan yang belum terrealisasi. Oke, langsung saja kita ke jurnalnya yang transaksi yang C. Berarti piutang dagangnya bertambah 110 juta. Itu di debit. Kemudian persediaannya berkurang. Berkurangnya itu kita catatnya nilainya itu nilai yang biaya perolehan 70 juta. Nah, sisanya 40 juta ya tadi sudah kita bahas itu kita kasih nama akunnya namanya laba perusahaan yang belum terrealisasi. Itu untuk pencatatan pembukuan kantor pusat. Kalau untuk pencatatan pembukuan kantor cabang yang Denpasar, ya udah tinggal ini aja persediaan pada kantor pusat senilainya 110 juta
110 juta. Tuh. Oke, sekarang kita masuk ke transaksi yang D. Untuk transaksi yang D ini ada yang tinta merah, ada juga yang tinta hitam ya. Tinta merah ini adalah transaksi untuk kantor cabang, sedangkan tinta merah ini transaksi kantor cabang, kalau hitam berarti transaksi yang kantor pusat. Kita baca yang transaksi yang D. Kantor pusat menjual barang dagang senilai 254 juta ke pihak eksternal dengan harga 500 juta. Oke. Berarti dia menjual 500 juta. Berarti 500 juta ini kita catat apa? Piutang dagang pada penjualan senilai 500 juta ya. Kemudian di sini 254 ini adalah beban pokok penjualannya. Oke, berarti mencatat beban pokok penjualan pada persediaan senilai 254 juta. Nah, dikatakan juga bahwa piutang yang berhasil ditagih sebesar 480 juta. Berarti piutang yang tertagih adalah 480 juta. Berarti di sini kita catat kas pada piutang dagang yaitu senilai 480 juta. Oke, itu untuk pembukuan kantor pusatnya. Yang tinta merah ini adalah pembukuan kantor cabang Denpasar. Nah, kita baca cabang Denpasar menjual barang dagang senilai 128 ke pihak eksternal dengan harga 200 juta. Berarti 200 juta ini adalah penjualannya. Berarti 200 juta ini kita catat begini. Piutang dagang pada penjualan senilai 200 juta ya. Anggaplah piutang lah ya karena ada tulisan tunainya. Kemudian 128 juta itu apa? Di sini kan Denpasar menjual barang seharga 128 juta. Berarti itu beban pokok penjualannya sebesar 180 juta. Nah, di sini ada persediaannya 38 juta karena di soalnya ini kita belum selesai bacanya ya. Kita selesaikan bacanya. Katanya kan cabang Denpasar menjual barang senilai 128 juta ke pihak eksternal dengan harga 200 juta dan berhasil menagih piutang sebesar 158 juta ya. Berarti berhasil menagih piutang sebesar 980 juta. Nanti ini kita catat piutang, tapi kita selesaikan dulu soal yang ini. Sejumlah persediaan yang dijual oleh cabang Denpasar senilai 38 juta telah dibeli dari pihak eksternal. Oke, berarti makanya tadi kan beban pokoknya 128 juta. Jadi penjualannya 200 juta, beban pokoknya 128 juta, tetapi yang dari cabang saja itu hanya senilai 38 juta. Makanya kita catat persediaan di cabang ini berkurang 38 juta. Nah, 90 juta ini adalah selisih dari 128 dikurangi 38, 90. Ini adalah persediaan dari kantor pusat. Berarti untuk yang 108 kita catat beban pokok penjualan 108 di debit pada persediaan 38 juta di kredit dan persediaan dari kantor pusat di kredit 90 juta. Kemudian ada pembayaran piutang yang tadi ya 158 nih. 158. Berarti kalau pembayaran piutang ya udah kas pada piutang dagang senilai 158 juta. Oke, kita masuk ke transaksi yang E. Transaksi yang E, cabang Denpasar mengirimkan kas senilai 70 juta ke kantor pusat. Artinya kas sebesar 70 juta dikasih ke pusat. Artinya kas pusat bertambah. Ya, berarti kasnya di debit. Nah, yang di kreditnya kita kasih nama investasi di cabang Denpasar. Berarti jurnalnya kas pada investasi di cabang Denpasar senilai 70 juta. Ya kalau untuk yang pembukuan di cabang berarti kan dia memberikan uang ya ke kantor pusat senilai 70 juta, berarti kasnya berkurang 70 juta di kredit. Nah, yang di debitnya itu kita kasih nama akunnya akun kantor pusat senilai 70 juta. Jadi kantor pusat pada kas senilai 70 juta. Untuk yang E, kemudian kita masuk ke transaksi yang F. Kalau transaksi yang F katanya selama tahun berjalan, beban operasi yang terjadi di kantor pusat sebesar 133 juta. Sementara beban operasi yang terjadi di Denpasar adalah 34 juta. Ya udah, berarti beban operasi pada utang dagang. Ya, kita anggap utang dagang karena nggak ada tulisan tunai. 133 juta ini adalah nilai dari pusat, 34 juta adalah nilai dari
cabang. Langsung saja, berarti untuk transaksi yang F, untuk yang pusat, beban operasi pada utang dagang senilai 13 juta. Nah, untuk yang cabang, berarti beban operasi pada utang dagang senilai 34 juta. Ini untuk yang pencatatan di cabang. Nah, untuk yang G, kantor pusat membayar hutang 390 juta selama tahun 20 X1, sementara Denpasar membayar utang sebesar 70 juta. Ya, 77 juta ini adalah pembayaran utang cabang Denpasar. Kalau 390 juta ini adalah pembayaran utang kantor pusat. Berarti kita catat, kita masuk ke yang pusat dulu. Untuk yang G, berarti utangnya berkurang di debit. Nah, kasnya juga berkurang di kredit. Berarti utang dagang pada kas senilai 390 juta. Nah, untuk yang di kantor cabangnya juga sama, yaitu utang dagang pada kas senilai 77 juta. Oke, sekarang kita masuk ke transaksi yang H. Untuk transaksi yang H, PT Ultra mengumumkan dan membayar dividen sebesar 50 juta. Nah, berarti kasnya berkurang ya. Ini kan PT Ultra ya, berarti pusat berkurang. Kasnya pusat berkurang. Berarti yang H, kasnya berkurang di kredit. Kas berkurang di kredit sebesar 50 juta. Nah, yang di debitnya kita kasih jurnal namanya dividen diumumkan, yaitu senilai 50 juta. Jadi jurnalnya yang H di pembukuan pusat yaitu dividen pada kas senilai 50 juta. Nah, untuk kantor cabang tidak ada, karena kantor cabang tidak ada pembagian dividen. Oke. Sekarang kita masuk ke transaksi yang J ya. Transaksi yang J pada akhir tahun 20X1 saldo persediaan cabang yang telah dibeli dari pihak eksternal memiliki biaya senilai 12 juta. Kemudian saldo persediaan cabang yang telah ditransfer dari kantor pusat memiliki biaya perolehan dari kantor pusat sebesar 15 juta dan ditagih ke cabang sebesar 20 juta. Nah, di sini yang ini langsung aja ya. Nah, nanti untuk kantor cabang untuk transaksi I nggak ada gitu. Tapi kalau di kantor pusat ada nih. Kita tulis jurnalnya, kita catat jurnalnya itu laba antar perusahaan yang belum terrealisasi pada laba terrealisasi pada pengiriman barang, yaitu senilai 35 juta. 35 juta ini didapat dari 40 juta dikurangi 50 juta. 40 juta ini adalah yang ini. 40 juta itu nih, yang ini nih 40 juta. Ya, 40 juta. Berarti kan 40 juta ini dapat dari yang 40 juta ini. Oke. Kenapa di sini dikurangi 5 juta? 5 juta ini dapat dari mana? 5 juta adalah selisih dari 20 juta dikurangi 15 juta. Ya. Jadi 40 juta dikurangi 5 juta sama dengan 35 juta. Jadi laba yang terrealisasi atas pengiriman ke cabang senilai 35 juta itu dimasukkan dalam neraca saldo kantor pusat. Yaitu sama dengan rumusnya adalah sama dengan total laba antar perusahaan untuk periode berjalan. Tadi periode laba perusahaan yang belum terrealisasi selama periode perjalanan kan 40 juta dikurangi dari laba perusahaan yang belum terrealisasi pada akhir tahun. Nah, ini berarti 40 juta ini adalah laba perusahaan yang belum terrealisasi dikurangi dari laba antar perusahaan yang belum terrealisasi pada akhir tahun. Nah, ini akhir tahun 5 juta nih, sisi dari 20 juta dikurangi 15 juta, hasilnya 35 juta. Oke, itu penjelasan tentang ilustrasi dari jurnal untuk pembukuan kantor pusat dan cabang pada akuntansi untuk operasi cabang.